Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 10 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari dengan judul Dia Selalu Ada Untukmu. Dia Selalu Ada Untukmu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, banyak sekali sahabat seperjalanan dan pribadi-pribadi yang sekalipun sudah menjadi orang percaya, mengalami kesepian, mengalami kesendirian, mengalami rasanya dalam hidup ini tidak punya sahabat yang sesungguhnya. Ada sahabat namun sifatnya temporal, sementara tatkala kami para sahabat seperjalanan sedang menghadapi sulit-sulitnya kehidupan, sedang menghadapi kehidupan di dalam ancaman, di dalam keadaan yang sangat gelap, kami akhirnya sendiri. Kami mau belajar Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau ya yang selalu ada untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kecewa. Kecewa adalah pengalaman yang sesungguhnya sebuah pengalaman yang rasa dibohongi. Tatkala kita meyakini bahwa orang-orang tertentu itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita, dia mengucapkan, dia meyakinkan, dan di dalam perjalanan waktu sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan mengecewakan kita. Siapa dia itu? Dia di sini adalah huruf kecil, yaitu manusia. Dia itu adalah manusia, bisa suami kita, bisa istri kita, bisa mertua kita, bisa juga anak kita, bisa juga rekan bisnis kita, bisa juga guru kita, bisa juga orang-orang kekasih kita yang belum menikah, atau siapapun dia. Bagaimana tidak mengalami kekecewaan? Karena kita yakin bahwa penggalan yang sifatnya sebelumnya itu sangat yakin bahwa orang ini akan setia, akan terus-menerus bersama dengan dirimu di dalam setiap musim kehidupan. Musim hujan, musim panas, musim semi, musim gugur, atau musim dingin. Setiap musim kehidupan, itu keyakinanmu. Lalu engkau mengalami kekecewaan karena ada satu perkara yang salah di dalam kehidupanmu. Bahwa mempercayai pribadi yang tidak sempurna dan engkau memberikan sebuah keyakinan, kepercayaan 100%, itu perkara yang sangat berbahaya. Hanya Tuhanlah yang engkau harus yakini dan percaya 100% karena Allah yang maha sempurna, Allah yang berjanji dan pasti menepati, Allah yang berucap dan pasti melakukan, Allah yang memberikan sebuah kehidupan, penyertaan kepadamu yang sifatnya konsisten, yang tidak berubah, ya benar dan amin. Itulah pribadi Allah. Jadi artinya siapapun manusia yang engkau percayai, yang membuat engkau kecewa kemudian di kemudian hari, tidak boleh engkau berikan keyakinan itu 100% kepada mereka. Lalu sebuah pertanyaan, apakah dengan demikian bahwa kita kemudian mencurigai? Beda. Mencurigai itu adalah ketidakpercayaan yang tidak baik. Tapi waktu kita mempercayai manusia, itu tidak boleh 100% dan ini bukan sesuatu yang buruk. Karena mengapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Sewaktu engkau mempercayai, belajarlah mempercayai tidak apa-apa, tapi jangan 100%. Mengapa tidak 100%? Karena tetap ada celah di mana engkau mempersiapkan dirimu tatkala dia mengecewakan engkau, tatkala dia berjanji lalu kemudian mengingkari, tatkala manis yang ada di depannya kemudian berakhir dengan pahit, engkau tidak akan mengalami kekecewaan. Mengapa? Karena engkau sudah mempersiapkan dirimu, mempersiapkan hatimu. Engkau sedang berhubungan dengan manusia yang tidak sempurna, siapapun dia. Mungkin saat ini juga engkau sedang mengalami hal yang sama. Tidak ada manusia yang engkau bisa sandari 100%.
Tidak ada manusia yang kau bisa percayai 100%. Tidak ada manusia yang bisa menjamin kehidupanmu, tetap bersamamu, menjadi sahabatmu sepanjang umur hidupmu. Mungkin ada, tapi sangat kecil persentasenya. Mungkin ada. Saya pernah melihat satu pasangan, ada ibu dan ayah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada anak. Yaitu peristiwa kebakaran yang terjadi di kota saya pelayanan di kota Palembang. Jemaat yang punya itu supermarket, itu tiba-tiba mengkontak saya, tolong doakan. Saya pergi ke sana. Karena setelah saya sudah pelayanan, saya pakai dasi, saya sangat rapi berpakaian. Dan di sana dijaga polisi. Ada begitu banyak polisi, kemudian ada begitu banyak aparat di sana. Rasanya saya tidak bisa masuk. Tapi pemilik daripada supermarket itu mengontak saya, Musa masuk saja. Musa itu artinya pendeta. Tapi saya rasanya yakin tidak masuk. Saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk bisa masuk ke dalamnya. Lalu saya mendekati jajaran polisi di sana karena itu kebakaran yang sudah diisolasi. Lalu polisi itu berkata bahwa, Bapak dari asuransi ya? Saya belum mengatakan iya. Jadi polisi mengatakan, Bapak dari pihak asuransi ya? Saya belum mengatakan iya. Lalu polisi mengatakan, ya silakan masuk. Lah, saya kan tidak berbohong. Polisinya yang bertanya, Bapak dari pihak asuransi ya? Ya silakan masuk. Saya belum menjawab. Akhirnya saya masuk. Lalu saya melihat pemandangan bagaimana ada bioskop yang terbakar. Itu mayat satu persatu itu diturunkan dari atas oleh pemadam kebakaran. Yang menarik, itu dijajarkan di jalan, bayangkan. Bau daging terbakar, bayangkan. Luar biasa. Saya melihat ada 3 mayat yang rapat menjadi 3 karena sudah terbakar tidak jelas. Lalu ada orang yang mengatakan memang pemilik toko di sana. Itu yang rapat itu bapak, ibu, dan anak di tengahnya. Jadi ayah dan ibu ini merangkul anaknya di bioskop karena itu film yang untuk segala usia, untuk melindungi anaknya. Namun tidak, tiga-tiganya terbakar. Pemandangan kesetiaan ini menurut saya yang terbaik di dalam dunia ini hanya cinta orang tua kepada anak. Dan itu dibuktikan. Tapi sangat sedikit. Jadi bagi saya cinta yang lebih mendekati cinta Tuhan itu adalah orang tua kepada anak. Namun selebihnya itu kebanyakan di bawahnya itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hanya Allah yang selalu akan dekat denganmu. Hanya Dia huruf besar yang selalu ada untukmu. Dia huruf kecil adalah yang tidak sempurna, yaitu manusia. Apa yang Alkitab katakan dalam Mazmur pasal yang ke-23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan memberikan rumput hijau. Dialah yang menyegarkan jiwaku. Dialah yang menuntun aku di jalan yang benar. Di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Janji firman Tuhan yang luar biasa tentang gembala yang baik. Dan firman Tuhan berkata, akulah pintu kedomba-dombaan itu. Perlindungan Tuhan, niatnya baik, niatnya luar biasa, namun juga kemampuan dan kekuasaannya karena Dia Allah, itu adalah luar biasa. Kebakaran yang terjadi untuk ibu, ayah, dan anak di tengah, itu niatnya baik, cintanya luar biasa, namun tidak maha kuasa. Mereka tiga-tiga terbakar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah engkau boleh berharap hanya kepada Dia, huruf besar yaitu Allah, yang selalu ada untukmu. Sementara Dia huruf kecil yang untuk manusia tidak apa-apa engkau percaya. Namun engkau selalu harus memberi ruang bahwa engkau bisa dikecewakan suatu hari kelak nanti, sehingga percaya 100% hanya engkau tujukan kepada Dia, huruf besar yaitu Tuhan yang selalu ada untukmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu bersyukur untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang mengalami kena COVID-19, kena corona. Sewaktu mengalaminya, dia menghubungi saya untuk didoakan. Dan hamba-Mu bersyukur saat ini dia telah pulih, sehat seperti sedia kala. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon, mengharapkan sesuatu. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar sahabat seperjalanan hanya mempercayai Dia huruf besar, yaitu Allah yang selalu ada buat sahabat seperjalanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap sehat, tetap semangat. Dia huruf besar yang selalu ada untukmu, yaitu Tuhan Gembala yang baik untukmu. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.